Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama ada Pramesti Nurita Putri, yang kedua ada Priyo Mulidanu, yang ketiga ada Rahmawati, yang keempat ada Risa Afifah, yang kelima ada Sartia, yang keenam ada saya sendiri Sri Indahwati, dan yang terakhir ada Yulia Sartika Sari. Di sini kami akan membahas mengenai teknik Buteyko. Nah, teknik pernapasan Buteyko ini merupakan suatu metode manajemen atau penata laksanaan asma yang bertujuan untuk mengurangi kontriksi jalan napas dengan prinsip latihan bernapas dangkal. Nah, tujuannya ini memperbaiki cara bernapas penderita asma. Lalu yang kedua itu mengembalikan volume udara yang normal. Lalu ketiga memperbaiki pola nafas penderita asma. Yang keempat memelihara keseimbangan kadar karbon dioksida. Nah, yang kelima memelihara oksigenasi seluler yang pada akhirnya dapat menurunkan asma. Lalu ada indikasinya. Indikasinya itu yang pertama ada pada pasien asma yang tidak dalam serangan asma. Yang kedua ada pada pasien yang diinstruksikan untuk melakukan teknik relaksasi. Lalu ada kontraindikasinya yaitu pada pasien hipertensi, penyakit jantung, dan epilepsi. Hal yang harus dipersiapkan ada lingkungan yang nyaman dan kursi yang sandarannya tegak. Apabila tidak ada kursi yang sandarannya tegak, boleh duduk di lantai dengan posisi tegak. Oke, langsung saja kita praktekkan. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Indah. Hari ini saya akan mengajarkan Nenek teknik pernapasan Buteyko. Waktunya itu kurang lebih sekitar 15 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Nenek bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah, Nek. Sebelum kita memulai tindakan tersebut, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai ya, Nek ya. Sebelumnya saya akan mengatur posisi Nenek. Nenek nyamannya posisinya bagaimana, Nek? Saya mau duduk tegak kayak gini aja. Iya. Jadi teknik pernapasan Buteyko ini posisinya harus tegak ya, Nek ya. Kita mulai ya, Nek ya. Teknik pernapasan Buteyko itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada kontrol pause. Nah, di kontrol pause ini Nenek napas menggunakan hidung, ditarik dari hidung, lalu ditahan sekuat Nenek dan dikeluarkan juga dari hidung. Dilakukan sebanyak 2 kali kayak gitu. Saya akan contohkan ya. Sekarang coba Nenek praktekkan ya. Tapi untuk lebih fokus, Nenek bisa memejamkan mata Nenek seperti saya. Oke, saya coba ya. Baiklah, Nek, tahap 1 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2 yaitu pernapasan dangkal. Di sini Nenek bernapas selama 5 menit. Nah, caranya pernapasan dangkal itu Nenek tarik napas dari perut, lalu Nenek keluarkan dari mulut seperti biasa. Nanti saya akan memegang perut Nenek saat Nenek menarik napasnya ya, Nek. Sekarang saya akan contohkan terlebih dahulu. Sekarang boleh Nenek praktikkan? Maaf ya, Nek, sebelumnya. Baiklah, Nek. Sekarang kita istirahat dulu selama 5 menit ya, Nek. Setelah itu kita masuk ke tahap ketiga ya, Nek, yaitu teknik gabungan. Nah, pada teknik gabungan itu kita menggabungkan dari tahap 1 dan tahap 2, lalu dilakukan sebanyak 4 kali tapi dengan selang-seling. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 1, dan tahap 2. Apakah Nenek mengerti di tahap 3 ini? Iya, saya mengerti. Jika Nenek sudah mengerti, bisa Nenek jelaskan kembali dari tahap 1 sampai ke tahap 3 ini? Ya, untuk yang tahap 1 itu kan dari hidung, itu dikeluarin dari hidung juga ya, cuman ditahan sekuat kita. Iya. Nah, kalau yang tahap 2 kan dari perut, terus dikeluarin dari mulut. Iya. Dilakukan Ya. selama 5 menit. Iya, sehabis itu istirahat. Iya. Terus lanjut ke tahap yang ketiga. Di tahap ketiga ini tahap 1 dan tahap 2 itu dilakukan sampai 4 kali. Jadi selang-seling, jadi tahap 1, tahap 2, tahap 1, lalu tahap 2. Iya, baiklah, Nek. Nenek sudah mengerti ya. Oh iya, ada catatan. Untuk tahap 1 itu yang nafas dari hidung itu semakin lama Nenek menahan nafas itu akan semakin baik untuk pernapasan Nenek. Kalau bisa juga dicatat juga ya, Nek. Jadi
tindakan kita ini udah selesai ya untuk hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah ya Nek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagaimana Nek perasaan Nenek setelah dilakukan tindakan tadi? Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Baiklah kalau begitu, semoga Nenek lekas sembuh. Saya pamit undur diri ya Nek. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Pramesti Nurita Putri, yang kedua ada Priyo Budi Danu, yang ketiga ada Rahmawati, yang keempat ada Risa Afifah, yang kelima ada Sartiah, yang keenam ada saya sendiri Sri Indahwati, dan yang terakhir ada Yulia Sartika Sari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik relaksasi nafas dalam. Nah, teknik relaksasi nafas dalam ini merupakan tindakan yang bertujuan selain menurunkan intensitas nyeri, juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah. Nah, tujuan dari teknik relaksasi nafas dalam, yang pertama itu memberikan rasa nyaman, yang kedua itu mengurangi keputusasaan, yang ketiga itu memberikan efek rileks pada tubuh dari pikiran, yang keempat itu meningkatkan kualitas tidur, dan yang kelima itu melancarkan sirkulasi darah. Lalu ada indikasinya. Indikasinya itu yang pertama ada klien dengan kondisi cemas, lalu yang kedua ada klien dengan rasa nyeri, yang ketiga ada klien dengan ketegangan otot tubuh yang membutuhkan keadaan yang rileks. Lalu ada persiapan alatnya. Persiapan alatnya itu keadaan lingkungan yang nyaman. Langsung saja kita praktekkan ke selanjutnya. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam Neng. Perkenalkan, saya perawat Indah. Gimana kabarnya Nek hari ini? Saya hari ini agak sesek nih, soalnya saya habis bersih-bersih rumah. Agak sesek ya Nek. Nah, saya akan mengajarkan cara teknik relaksasi napas dalam. Tujuannya itu untuk mengurangi sesak yang dialami oleh Nenek. Waktunya itu sekitar kurang lebih 15 menit dan tempatnya di sini saja. Apakah Nenek bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah Nek, sebelum kita melakukan tindakan tersebut, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya Nek, kita akan mulai. Nah, sebelum mulai kita atur posisi duduk Nenek. Posisinya itu yang nyaman dan rileks. Nenek nyamannya gimana Nek? Saya mau duduk aja lah. Nah, baiklah. Duduk aja ya Nek ya. Kita mulai ya. Nah, sebelum tindakan ini dimulai, nanti setelah saya mencontohkan dan Nenek melakukan, Nenek tutup matanya ya agar lebih fokus. Saya akan mencontohkan ya. Yang pertama itu, tarik napas dari hidung dengan mulut tertutup dan ditahan selama 3 detik, lalu dihembuskan melalui mulut secara perlahan. Saya contohkan ya. Seperti itu ya Nek. Bisa Nenek praktikan. Oke, gini ya. Nah, kegiatan tersebut diulangi sebanyak 3-5 kali atau sampai senyamannya Nenek. Apakah Nenek mengerti? Iya, saya mengerti. Jika Nenek sudah mengerti, coba praktikkan 3 kali saja sekarang ya Nek. Seperti itu ya. Iya Nek, kayak gitu. Bagaimana perasaannya Nek setelah tadi dilakukan? Saya sudah merasa lebih baik. Alhamdulillah ya Nek ya. Baiklah, tindakan tersebut sudah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah Nek. Alhamdulillahirabbil alamin ya Nek ya. Nah, kita kan kegiatannya hari ini sudah selesai. Saya akan pamit undur diri. Semoga Nenek cepat sembuh ya Nek. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam.